Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, kita akan membahas sebuah emiten yang sangat dekat dengan masyarakat nih, yang tagline-nya belanja puas, harga pas. Jawabannya adalah Alfamart nih, atau yang biasa kita kenal dengan saham AMRT nih. Nah, untuk membahas saham ini, saya sudah mengundang analis spesial nih dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Bang Johan nih. Gimana Bang Johan kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap. Bagaimana Teja? Alhamdulillah baik juga. Masih suka belanja di Alfamart, Bang? Masih dong. Oh pelanggan setia nih. Ibu bisa tebus murah nih, serba 5.000 semuanya Bu. Dari odolnya, dari jajannya, dari sosnya nih Bu. Cuma 5.000 aja Bu. Nanti bisa Ibu jual kembali Bu. Dapat bati Bu, dapat untung Ibu. Oke, bosku pasti penasaran kan tentang valuasi dari saham AMRT ini nih. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Bang, sebelum kita bahas lebih jauh nih Bang, ya kan soal AMRT ini, seperti biasa Bang. Kalau AMRT ini di tahun 2023 sama di kuartal 1 2024, kinerjanya gimana Bang? Oke, untuk kita ketahui sepanjang 2023 sampai dengan kuartal 1 2024 kinerja AMRT mencatatkan kinerja yang positif. Mantep banget nih. Ya, di mana manajemen AMRT ini membukukan pendapatannya di tahun 2023 itu hampir mencapai 106,94 triliun. Itu pendapatannya, netonya ya. Netonya, ya. Alhasil sepanjang 2023 AMRT membukukan laba tahun berjalannya itu sebesar 3,4 triliun rupiah. Artinya ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu membukukan sebesar 2,85 triliun rupiah. Jauh juga ya Bang. Jauh juga. Gile. Pencapaian tersebut tentunya ini membuat motivasi ya manajemen AMRT. Alhasil kembali lagi mencatatkan kinerja positif pada kuartal 1 di mana kuartal 1 ini sampai kuartal 1 2024 dia sudah membukukan sebesar 29,3 triliun rupiah atau naik sebesar 26,16 triliun dari kuartal tahun sebelumnya. Jadi ini secara keseluruhan masih mencatatkan kinerja yang positif. Oke, ini berarti mantap juga ya sahamnya ya, belanja puas, harga pas, investor puas juga. Oke Bang Jo, nah ini kan ternyata kalau kita lihat dari pendapatan maupun labanya kan mantap banget ya Bang ya. Nah kalau kita lihat dari tren sektornya nih Bang, ini kan berarti kalau dilihat karena dia naiknya banyak, apakah sektor retail ini atau tren retail ini akan bagus nggak nih di tahun 2024 nih? Oke. Pertanyaan bagus. Kita tidak bisa memungkiri gitu kan bahwa masih ada gejolak di global gitu kan, ketidakpastian global, inflasi, terus geopolitik dan sebagainya. Betul. Tapi ini dengan pencapaian AMRT sampai kuartal 1 ini tentunya memberikan suatu gambaran gitu kan, bagaimana pemulihan ekonomi dalam negeri kita sudah mulai kembali pulih. Alamak, duit nih. Meskipun masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi 2024. Kalau kita bercermin dari data BPS gitu kan, tahun 2024 di mana pada kuartal 1 ini kita pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,11% secara tahunan. Artinya ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,04% secara tahunan. Di sini pun juga kelihatan bahwa ini ada pertumbuhan. Betul. Tapi kita perlu melihat lagi ada momen-momen apa nih kan gitu kan, karena kan ada siklusnya kan. Betul. Momen satu pemilu kemarin kan, pilpres sama legislatif, terus juga ada hari raya besar, Idul Fitri. Nah, inilah yang mendorong tingkat konsumsi kita sudah pulih kembali. Jangan lupa ada gaji ke-13 PNS. Udah kenal Sultan belum lu? Tas LV warna coklat 24 juta doang.
bosan warna coklat, beli juga warna hitam 24 juta doang. Parfum LV 5 juta doang. Sektor swasta juga ada bonus yang turun di tahun 2024 ya kan? Iya, betul. Itu yang mendorong ekonomi kita sudah mulai berjalan. Nah, itu indikator kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana kalau kita melihat indikator dari indeks keyakinan konsumen? Nah, Bank Indonesia itu dia merilis bahwa indeks keyakinan konsumen kita masih di zona optimis, gitu kan? Di mana ini tercermin kalau kita lihat sampai Juni ya, Juni 2024 itu indeks keyakinan konsumen itu sebesar 123,3 dan indeks penjualan realnya gitu kan itu mencapai sampai April ya datanya itu mencapai 236,3. Nah, ini akhirnya memberikan pandangan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi dalam negeri Indonesia sendiri. Tapi jangan lupa lagi memasuki semester kedua ini gitu kan, tentunya banyak momentum-momentum yang mungkin akan mendorong konsumsi masyarakat bertambah. Ya kan? Pertengahan tahun anak sekolah masuk. Betul. Kan? Nah, tentunya ini kan daya konsumsi juga akan meningkat kan. Betul. Ya udah Wahyu masuk dulu ya, Mak. Bekal uang SPP, buku nikah udah semua. Udah, Mak, udah nih. Buku paket surat tanah buah Pak lu dulu bawa. Ya elah, Mak, udah ini. Buat apa di bawah sekolah nih? Sekolah masuk sebelumnya gaji 13 turun. Kan gitu kan. Terus nanti di akhir kuartal keempat atau ya di sekitar bulan November itu kan ada pilkada. Iya, nah tuh pilkada lagi tuh ya. Pilkada lagi. Otomatis ini akan menjadi dorongan tingkat konsumsi akan naik lagi kan. Nah, setuju. Belum di akhir tahun. Iya. Ada libur hari keagamaan Natal plus tahun baru. Iya, kirim parcel lagi orang-orang hampers gitu ya. Nah, lagu lu kayak orang kaya. Jadi secara keseluruhan tentunya ini akan memberikan suatu katalis positif bagi sektor retail gitu seperti itu. Berarti ini mantep banget ternyata tren retail ya Bang ya. Mantap. Tapi nih Bang ya kan, maksudnya kalau kita lihat sekarang ini kan semua sudah serba online. Ternyata Alfamart ini kan ada yang namanya aplikasi member juga ya Bang ya, ada Alfagift atau apa. Ya. Nah, ternyata ini gimana nih Bang? Apakah akan mempengaruhi juga nih Bang? Oh pasti, apalagi zaman sekarang kan. Iya. Perlu ada teknologi kan, dan AMRT juga ini juga menjalankan teknologinya secara digital untuk pelayanan digitalnya, di mana dia mengembangkan layanan namanya Alfagift. Oh ya. Dan tidak kita pungkiri bahwa AMRT ini juga bekerja sama dengan Omnichannel. Oh ya gitu. Kan? Dan ini akan menjadi sinergi antara layanan toko online maupun layanan toko offline-nya gitu kan. Dan ini tentunya akan bisa mendongkrak pendapatan dari AMRT itu sendiri. Oh ya. Gitu. Berarti nih bisa dibilang kerannya dua nih ya sekarang, dari offline ada, dari online ada. Oke, Bang Jo. Ya. Nah, kan tadi prospek sektornya udah. Prospek digitalnya udah. Nah, sekarang prospek keuangan nih. Kira-kira di tahun 2024 ini prospek keuangannya bagus atau enggak? Ya. Kita tadi sudah bicara tantangan gitu kan, terus prospek industri retailnya sendiri gimana, terus bagaimana layanan yang sudah dimiliki sama AMRT. Tentunya ini kami memprediksi dengan kondisi makroekonomi Indonesia itu sendiri, meskipun ada tantangan dari global, kami memprediksi bahwa ini masih ada peluang akan keberlanjutan pertumbuhan dari kinerja AMRT itu sendiri. Nah, jadi kami masih memprediksi bahwa ini ada keberlanjutan. Nah, tentunya ini semuanya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama AMRT itu sendiri, gitu kan, biar agar pertumbuhannya tetap ada, tapi bertumbuh. Nah, artinya di sini AMRT juga tetap fokus pada kebutuhan konsumen. Gitu. Harus dong. Tetap konsumen oriented ya berarti. Iya. Kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh-aneh. Terus menjaga bagaimana komitmennya untuk berinovasi, baik itu dalam layanan, baik itu penambahan produk-produk, ya kan itu kan tentunya akan membuat daya tarik konsumen akan lebih kan seperti itu dari kompetitornya. Iya kan, betul, gitu, harus kan. lebih dulu nih ya.
Jadi kami memprediksi bahwa di tahun ini, di tahun 2024 masih mencatatkan pertumbuhan yang positif untuk kinerja keuangan dari perusahaan AMRT. Nah, secara keseluruhan tahun 2024 kami memprediksi bahwa manajemen AMRT ini akan membukukan pendapatan netonya itu sebesar 111,2 triliun. Gitu kan. Di mana ini kontribusinya dari pendapatan food dan non foodnya gitu kan. Terus juga laba bersihnya kami prediksi mencatatkan 4,05 triliun rupiah. Itu jauh banget dari pendapatan tahun sebelumnya ya Bang. Iya. Mantap banget nih Alfamart nih. That's real money right there. Oke Bang Jo, nah jadi kita sampai nih Bang di pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih sama Bos Q nih. Jadi valuasinya nih buy atau bye-bye? Mau bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu. Ini kami berharap gitu kan, dengan memanfaatkan momentum yang ada, dengan melihat kinerja masa lalunya, dan kita memprediksi kinerja di tahun ini dengan target harga saham AMRT itu ada di level 3.450. Ya, jadi kalau teman-teman kalau belum punya masih ada peluang nih. Tapi yang sudah punya di hold aja kan gitu kan. Mantap. Nah, asumsi ini berdasarkan prediksi kami dengan tingkat EPS-nya tahun 2024 itu sebesar 95,6 rupiah dan PE-nya itu sebesar 36,08 kali. Gitu kan. Jadi kami menargetkan buy bagi yang belum punya. Masih ada peluang, gitu kan. Gitu. Dan hold bagi yang sudah punya ya. Sudah punya. Mantep banget nih Bos Q. Oke Bos Q, jadi itu dia pembahasan soal AMRT kali ini, dan ternyata rekomendasinya adalah buy bukan bye-bye dengan target di 3.450. Dan ingat ya Bos Q, disclaimer on, segala keputusan pembelian ada di Bos Q. Iya Bang. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Joni yang sudah membahas AMRT secara rinci. Semoga pembahasan ini bisa berguna untuk menambah portofolio Bos Q. Terima kasih Bos Q sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Itu Sekuritas Channel di Indonesia.